Halo sahabat tani, kembali lagi di channel kita yang selalu membahas dunia pertanian. Kali ini kita akan membahas salah satu unsur hara yang sangat penting, tapi seringkali kurang diperhatikan oleh petani, yaitu fosfat. Fosfat ini bisa dibilang mesin tenaga untuk tanaman karena sangat berperan dalam pembentukan akar, bunga, hingga buah. Tanpa fosfat yang cukup, mustahil kita bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas tentang fosfat. Mulai dari apa itu fosfat dan sejarahnya, macam-macam jenis fosfat dan ada di pertanian. Bagaimana cara aplikasinya pada tanaman, sampai tips penggunaannya agar panen melimpah. Jadi, tonton sampai habis ya, karena banyak sekali informasi penting yang bisa bermanfaat buat pertanian kita. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya fosfat itu. Fosfat adalah salah satu unsur hara makro esensial yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Selain nitrogen dan kalium, unsur ini diserap tanaman dalam bentuk ion fosfat yaitu H2PO4 dan HPO4. Peran fosfat sangat penting antara lain untuk membantu pembentukan akar yang kuat dan dalam, menjadi energi utama dalam proses metabolisme tanaman karena fosfat merupakan bagian dari ATP. Merangsang pembentukan bunga dan buah, meningkatkan kualitas hasil panen, baik ukuran, warna, maupun rasa. Kalau kita lihat sejarahnya, penggunaan fosfat dalam pertanian sudah dimulai sejak abad ke-19. Awalnya, sumber fosfat banyak berasal dari guano, yaitu kotoran burung laut yang sangat kaya akan fosfat dan banyak dieksploitasi di Amerika Selatan. Selain itu, bantuan fosfat alami juga digunakan meski penyerapannya lambat. Lalu, pada tahun 1840-an, seorang ahli kimia asal Jerman bernama Justus von Liebig menemukan bahwa fosfat bisa dibuat lebih mudah diserap tanaman dengan mereaksikannya menggunakan asam sulfat. Nah, dari sinilah lahir pupuk fosfat modern pertama yang dikenal sebagai superfosfat. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam revolusi pertanian karena membuat produktivitas pertanian meningkat pesat. Sejak itu, perkembangan berbagai bentuk pupuk fosfat mulai dari SP sampai 36, TSP hingga DAP yang kita kenal sekarang. Penemuan pupuk fosfat modern inilah yang akhirnya membantu banyak negara meningkatkan hasil pangan dan mengurangi ancaman kelaparan. Jadi, bisa dibilang fosfat bukan hanya sekedar pupuk, tapi juga bagian dari sejarah besar yang menyelamatkan dunia dari krisis pangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membingungkan petani, yaitu jenis-jenis fosfat. Ada beberapa jenis pupuk fosfat yang umum digunakan di pertanian, di antaranya SP36, superfosfat 36%, yaitu mengandung P2O5 sebesar 36%. Bentuknya butiran abu-abu, cocok untuk semua jenis tanaman, terutama padi, jagung, kedelai, dan tanaman perkebunan. Yang kedua, TSP, Triple Super Phosphate. Kandungan P2O5 lebih tinggi, sekitar 46-46%. Sangat baik digunakan untuk tanaman dengan kebutuhan fosfat tinggi seperti sayuran buah, misalnya cabai, tomat, atau terong, dan tanaman hortikultura. Yang ketiga, DAP, Diammonium Phosphate. Mengandung 18% nitrogen dan 46% P2O5.
Jadi pupuk ini bersifat ganda, memberi 2 unsur hara sekaligus. Sangat bagus untuk fase awal pertumbuhan karena mendukung akar sekaligus menambah energi tanaman. Yang 4, rock phosphate atau batuan fosfat. Pupuk alami yang berasal dari batuan mineral, kandungan P2O5 relatif rendah dan pelepasannya lambat. Biasanya digunakan untuk perbaikan tanah jangka panjang, cocok untuk tanah masam atau program pertanian organik. Yang kelima, fosfat cair. Biasanya berasal dari hasil pengolahan khusus agar lebih mudah diserap oleh tanaman. Aplikasinya fleksibel, bisa melalui daun maupun tanah. Cocok untuk menggunakan cepat saat tanaman menunjukkan gejala kekurangan fosfat. Dengan banyaknya jenis fosfat ini, penting sekali bagi petani untuk tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Karena salah pilih pupuk fosfat bisa membuat tanaman tidak optimal menyerap nutrisi. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara aplikasi fosfat pada tanaman. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, aplikasi langsung ke tanah. Paling umum dilakukan, fosfat ditaburkan atau dibenamkan ke dalam tanah sebelum ditanam. Fosfat ini sifatnya kurang mobile, sulit bergerak di tanah, sehingga harus ditempatkan dekat dengan akar agar mudah diserap. Yang kedua, pemberian lewat daun atau foliar. Dengan pupuk fosfat cair, bisa langsung disemprotkan ke daun. Metode ini efektif saat tanaman menunjukkan gejala kekurangan fosfat seperti pertumbuhan lambat, daun keunguan, atau sulit berbunga. 3. Aplikasi lewat irigasi atau fertigation. Fosfat dilarutkan dalam air dan diberikan melalui sistem irigasi tetes. Biasanya digunakan di pertanian modern, greenhouse, atau hortikultura intensif. Yang keempat, pencampuran dengan pupuk lain. Fosfat sering dicampur dengan nitrogen dan kalium dalam bentuk pupuk majemuk NPK. Tujuannya agar tanaman mendapat nutrisi lengkap dalam sekali aplikasi. Tips penting, jangan berlebihan dalam penggunaan fosfat karena bisa menyebabkan tanah menjadi keras dan ketersediaan unsur hara lain terganggu. Untuk tanah masam, fosfat bekerja lebih baik jika dikombinasikan dengan kapur pertanian dolomit. Sesuaikan dosis dengan rekomendasi berdasarkan jenis tanaman dan hasil uji tanah. Dengan aplikasi yang tepat, fosfat bisa membuat akar lebih kokoh, tanaman lebih cepat berbunga, dan hasil panen lebih melimpah. Jadi, sahabat tani, sekarang kita sudah tahu bahwa fosfat adalah salah satu unsur hara penting yang wajib diperhatikan dalam pertanian. Fosfat membantu akar lebih kuat, bunga dan buah lebih banyak, serta kualitas panen lebih baik. Kita juga sudah belajar sejarah fosfat, jenis-jenis pupuk fosfat yang bisa digunakan, hingga cara aplikasinya di lapangan. Ingat, pertanian yang sukses bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal pengetahuan dalam mengelola nutrisi tanaman. Dengan menggunakan fosfat yang tepat, hasil panen melimpah bukan lagi sekedar harapan, tapi bisa jadi kenyataan. Kalau sahabat tani merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-teman petani lain, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi penting seputar pertanian. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sukses untuk pertanian Indonesia.